Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat planter Indonesia. Pada tayangan video sebelumnya telah saya paparkan awal mula terbentuknya budaya di perkebunan kelapa sawit. Dan sejarah mencatat Belanda telah berhasil memimpin pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan segala kekuasaannya. Termasuk Belanda juga berhasil membangun budaya kerja di perkebunan kelapa sawit. Satu hal yang sangat tidak kita sepakati bersumber dari kekuasaannya, Belanda duduk di atas kepemimpinan dengan penuh kesewenang-wenangan. Ia memperlakukan kaum pekerja di perkebunan kelapa sawit sesuka hatinya. Ia perlakukan dengan penuh kekejaman dan ia juga menimbulkan rasa ketakutan kepada kaum pekerja di masa itu. Dan kalaupun kaum pekerja bekerja dengan gigih, maka itu karena sebuah keterpaksaan dan itulah yang disebut dengan kerja paksa. Jika hari ini Anda adalah pemimpin di perkebunan kelapa sawit, Anda sebagai mandor, Anda sebagai asisten atau Anda seorang manajer sekalipun, bagaimana caranya meningkatkan produktivitas kerja karyawan di perkebunan kelapa sawit? Temukan solusinya di dalam video ini. Jangan lupa untuk berikan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Ingat, kepemimpinan bagaikan pedang. Apabila Anda duduk di atasnya, maka Anda akan terluka. Dan ingat, zaman telah berubah. Hari ini kita semua hidup di era kemerdekaan. Hari ini kita hidup di era industri yang syarat dengan teknologi dan informasi. Dan hari ini hampir setiap orang telah menjadi pengguna media sosial tanpa dibatasi. Sementara kepemimpinan Anda saat ini hanya berdasarkan satu lembar SK. Kepemimpinan Anda hanya berdasarkan sedikit kepercayaan dari atasan Anda. Dan kepemimpinan Anda barangkali hanya sedikit kepercayaan dari bawahan-bawahan Anda. Sehingga apabila hari ini Anda sebagai seorang pemimpin di perkebunan kelapa sawit, lantas Anda berlaku sewenang-wenang, memperlakukan setiap orang di sekeliling Anda seenaknya, maka tentu sewaktu-waktu Anda akan terseret untuk disingkirkan dari kepemimpinan atau jabatan yang Anda duduki saat ini. Sedikit contoh kasus kepemimpinan yang ada di perkebunan kelapa sawit. Ketika ada seorang pemanen melakukan pelanggaran kerja, kemudian Anda caci, kemudian Anda maki, kemudian Anda marahi tanpa menjaga perasaan pemanen itu sendiri. Selanjutnya pemanen itu bukanlah memperbaiki pekerjaannya. Satu hal yang ia lakukan, ia akan angkat teleponnya, hubungi kawannya, "Bro, ana lowongan opo ora nang kana?" Itu yang dilakukan pemanen. Dan ketika jawaban temannya, "Ada bro, kerja saja di sini," pasti pemanen yang Anda marahi akan menjawabnya, "Oke, saat ini juga aku mangkat." Itu yang terjadi. Dan contoh lain, ketika Anda memiliki bawahan yang bekerja biasa-biasa saja, kemudian Anda diamkan, tidak pernah Anda tegur, tidak pernah Anda pedulikan apa yang menjadi kebutuhannya, maka besar kemungkinan bawahan Anda berkata dalam hatinya, ataupun menuliskan story di WA-nya, sepertinya kehadiranku sudah tidak diharapkan lagi, atau sepertinya ada atau tidaknya aku tidak berguna bagi pimpinan saya. Kemudian ia akan menghadap kepada Anda, mengundurkan diri dari organisasi atau unit kerja yang Anda pimpin. Itu adalah dua contoh kasus kesewenang-wenangan seorang pemimpin kepada bawahan-bawahannya. Dan apabila kesewenang-wenangan ini dibiarkan terus-menerus, dibiarkan berlarut di dalam organisasi kita, di dalam diri Anda, maka kepemimpinan Anda akan melukai diri Anda sendiri, yaitu Anda kehilangan karyawan-karyawan atau bawahan-bawahan Anda, dan Anda akan kehilangan kepercayaan dari atasan Anda yang memberikan kepercayaan kepada Anda untuk menjadi seorang pemimpin atau menduduki sebuah jabatan saat ini. Pertanyaannya, lantas bagaimana untuk meningkatkan produktivitas karyawan jika memarahi saja tidak boleh? Bukannya tidak boleh memarahi. Memarahi tentunya adalah bagian daripada cara kita untuk menuntut pekerjaan terbaik dari bawahan-bawahan kita. Poin penting di dalam kepemimpinan bisnis kita yaitu adalah menuntut bawahan agar memiliki produktivitas yang tinggi. Namun di era zaman sekarang tentunya harus diimbangi dengan kepemimpinan Anda yang mampu untuk mengayomi bawahan-bawahan Anda. Tebarkan kepedulian, tebarkan segala kebaikan kepada bawahan Anda sehingga bawahan Anda memberikan sebuah pengakuan bahwa Anda layak untuk menjadi seorang pemimpin. Itulah yang disebut dengan transformasi sumber kepemimpinan dari sebuah kekuasaan menjadi sebuah pengakuan. Itu adalah solusi bagi kita yang menjadi pemimpin di era saat ini
mentransformasikan sumber kepemimpinan dari kekuasaan menjadi pengakuan. Bagaimana caranya mentransformasikan sumber kepemimpinan dari kekuasaan menjadi pengakuan? Jawabannya adalah jadilah Anda sebagai supermarket. Supermarket menjawab dan memenuhi segala kebutuhan dasar hidup manusia. Sudah menjadi hal wajar, semakin banyak barang yang kita ambil dari supermarket itu, maka konsekuensinya adalah semakin besar kita harus membayarnya. Begitu juga dengan seorang karyawan. Semakin banyak ia mendapatkan perhatian, semakin banyak ia dipenuhi kebutuhannya oleh atasannya, maka akan semakin besar kesetiaannya, kepatuhannya terhadap segala permintaan atau instruksi dari atasannya. Apa saja supermarket kepemimpinan yang harus terjadi di lingkungan perkebunan kelapa sawit? Kita mengambil teori Abraham Maslow yang memaparkan kebutuhan dasar hidup seorang manusia. Yang pertama, penuhi kebutuhan fisiologisnya atau kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Kemudian yang kedua, berikan rasa aman kepada bawahan-bawahan Anda. Pastikan karyawan atau bawahan Anda bekerja di perkebunan kelapa sawit tanpa ancaman dari pihak manapun, sehingga ia merasakan ketentraman dan ketenangan, baik bekerja ataupun ketenangan dan juga keamanan menyimpan uang hasil daripada kerjanya. Yang ketiga, setiap orang termasuk karyawan di perkebunan kelapa sawit membutuhkan rasa kasih sayang. Berikanlah perhatian kepada hal-hal dasar di dalam hidupnya, seperti halnya Anda menghimbau kepada seluruh karyawan agar menyekolahkan anaknya dan lain sebagainya. Yang keempat, berikan penghargaan kepada mereka, karena mereka juga butuh dengan sebuah penghargaan. Barangkali selama ini kita hanya memberikan sanksi, tetapi Anda lupa untuk memberikan penghargaan atas prestasi kerja yang telah dilakukan oleh bawahan-bawahan Anda. Dan yang terakhir, berikan aktualisasi diri kepada mereka, tunjukkan kepada mereka bahwa Anda adalah seorang pemimpin yang layak untuk diakui, yang layak untuk dibanggakan, dan layak untuk diikuti. Semoga ini menjadi solusi kepemimpinan Anda semuanya yang saat ini menjadi seorang pemimpin di perkebunan kelapa sawit. Saya Rizky Munadil, salam planter.